Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 3 Bungo ingin menyampaikan podcast dari pelajaran ekonomi tentang judul manfaat dan dampak kebijakan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana dan saya Muhammad Farad Aleti. Kami dari kelas 11 6. Baik, di sini saya akan mengundang orang penting ya, dari SMA, yaitu Bapak Iksan. Silakan Pak. Berapa? Siapa? Alhamdulillah. Pak, izin bertanya Pak. Manfaat dan dampak ekonomi, manfaat dan dampak kebijakan ekonomi kan ada 3 Pak. Mohon disebutkan Pak, apa aja 3 itu Pak? Yang pertama, stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi dapat tercermin dari seimbangnya jumlah peredaran uang dan jumlah peredaran barang. Nah, yang kedua, mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Nah, kestabilan ekonomi dapat dicapai salah satunya dengan menetapkan kebijakan moneter. Jika kondisi ekonomi stabil, maka akan mengundang banyak investor untuk membuka usaha, melakukan perluasan usaha. Yang ketiga, terkendalinya inflasi. Nah, terkendalinya inflasi ini menjadi tujuan utama setiap negara dalam melakukan kegiatan ekonomi. Inflasi yang terkendali merupakan cerminan dari stabilitas ekonomi negara. Nah, kan di sini ada dampak penerapan moneter terhadap perekonomian sebagai berikutnya. Nah, tolong Pak jelaskan apa saja itu. Ya, izin menjawab Bapak Iksan. Adapun dampak penerapan kebijakan moneter terhadap perekonomian sebagai berikut. 1. Jual beli surat berharga pemerintah Pak. Bentuk surat berharga pemerintah bisa berupa sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi pemerintah, dan lain-lainnya. Kedua, cadangan wajib minimum. Kebijakan ini disebut juga giro wajib minimum atau cash ratio yang berlaku untuk bank-bank umum. Yang ketiga, pemberlakuan kredit. Kebijakan pemberlakuan kredit juga memiliki pengaruh terhadap jumlah peredaran uang yang ada di masyarakat. Yang keempat, yaitu pengaturan tingkat suku bunga. Apabila pemerintah melalui Bank Indonesia memperlakukan peningkatan suku bunga, maka masyarakat akan lebih senang menabung uangnya di bank, sehingga jumlah peredaran uang akan turun. Sebaliknya, apabila tingkat suku bunga diturunkan, masyarakat akan menggunakan uangnya sehingga jumlah peredaran uang naik. Sedangkan dampak penerapan kebijakan fiskal terhadap perekonomian sebagai berikut. Nah, kan itu tuh ada dampak penerapan ekonomi, penerapan kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Nah, satu pembayaran transfer kan. Ada pemberian transfer payment baik untuk pensiunan. Masyarakat dan mahasiswa diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat. Nah, di sini kan ada pajak. Nah, pajak itu yang Bang jelaskan ya. Baik, Pak Iksan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pajak. Pajak fiskal dengan menggunakan instrumen ini bisa dilakukan dengan cara melakukan atau menurunkan tingkat pajak. Yang pertama, 1. Pemerintah bisa memperlakukan kebijakan menaikkan tingkat pajak ketika terjadi inflasi, sehingga dampaknya adalah inflasi
menjadi terkendali. Yang kedua, sedangkan kebijakan penerapan pajak bisa diterapkan ketika terjadi deflasi. Dampaknya ketika tarif pajak diturunkan akan mengakibatkan kegiatan ekonomi kembali tumbuh. Yang baik Pak, di sini saya kan kembali menanya ke Bapak, apa sih yang dimaksud pengeluaran pemerintah atau government expenditure? Kebijakan ini dilakukan dengan cara meningkatkan maupun menurunkan pengeluaran pemerintah, ya kan? Nah, yang pertama, kebijakan meningkatkan pengeluaran atau belanja negara dapat dilakukan ketika suatu negara mengalami resesi atau lambatnya kegiatan ekonomi. Apabila pemerintah menaikkan pengeluarannya untuk dialokasikan pada kegiatan yang bermanfaat atau menaikkan atau produktif seperti pemberian seperti modal usaha atau insentif. Nah, yang kedua, pada pelaku usaha akan berdampak pada meningkatnya kegiatan ekonomi. Nah, peningkatan pengeluaran pemerintah juga bisa berupa pengeluaran untuk membangun akses atau infrastruktur yang memperlancar kegiatan ekonomi. Nah, yang ketiga, pemerintah bisa menerapkan kebijakan penurunan anggaran atau memperketat anggaran ketika akan terjadi inflasi. Nah, sehingga dampaknya adalah harga-harga kembali terkendali dan anggaran pemerintah menjadi surplus. Nah, kan di sini kebijakan fiskal dapat dengan menggunakan instrumen mengeluarkan atau belanja negara ini memberikan dampak pada peningkatannya atau penurunannya ekonomi. Nah, di sini kan ada ini evaluasi kebijakan ekonomi. Nah, itu tuh apa Pak? Tolong jelasin. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Bapak Ihsan. Evaluasi kebijakan ekonomi pemerintah dilakukan dengan tujuan utama yaitu mengatasi pengangguran, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengendalikan inflasi. Pada dasarnya, Bank Indonesia selaku penanggung jawab Bank Sentral sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dalam mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat. Begitu juga dengan pemerintah. Keuangan sudah menerapkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Oke, Pak. Baik. Pertanyaan semua sudah dijawab. Pertanyaan dari Bapak Ihsan, kemudian pertanyaan dari saya. Apakah Bapak sudah mengerti, Pak, di sini? Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.